Kalau ditengok dari hukum asal dalam mazhab Syafi'i, ini tidak boleh kedua ini. Tidak diperbolehkan untuk kedua ini. Tapi di masyarakat kita terjadi. Oke. Enggak, kita baca dulu buku, baru nanti kita jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kita sampai sekarang alhamdulillah merasakan nikmat-nikmat yang Allah karuniakan, sehingga kita semua masih menikmati ketenangan, ketentraman, sehat afiat zahir dan batin, bisa hadir di Masjid Nurul Fajar. Mudah-mudahan tetap istiqamah dalam taat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita mengkaji Al-Muzara'ah halaman 94 di buku yang terjemah ini. 94. Muzara'ah. Muzara'ah ini adalah kita punya lahan, kemudian lahan ini ditanam oleh orang, dan bibit boleh jadi dari yang punya tanah atau dari yang kerja. Hasil dibagi dua. Lahan, satu lahan, kemudian nanti bibit bisa jadi dari yang punya lahan atau dari yang mengelola. Kemudian begitu panen, hasilnya dibagi dua. Paham kira-kira gambarnya? Di Pak Imam, di kita ada seperti itu Pak Imam? Ada Pak? Ada gitu Pak ya? Lahan misal punya Bapak, nanti Bapak mungkin kasih bibit, lalu orang yang kelola begitu panen bagi dua. Atau Bapak punya lahan, orang yang kerja, bibit dari dia, kemudian panen nanti bagi dua. Ada gitu Pak? Yang kedua terjadi di Aceh. Di kita ada Pak? Yang nomor satu atau dua Pak? Satu Pak ya? Saya ulang, lahan ini punya pemilik, bentuk satu, lahan tambah bibit, pemilik. Bentuk dua, lahan, pemilik. Kemudian bibit tambah pengelolaan, pengelola. Ini lahan tambah bibit, pemilik. Kemudian pengelolaannya oleh pengelola. Paham beda dua bentuk ini? Lahan pemiliknya sama, cuma di bibit. Yang satu bibitnya berasal dari pemilik, yang satu berasal dari pengelola. Dua bentuk ini. Kita banyak yang kedua itu satu Pak. Tapi ada Pak ya? Yang nomor dua. Nomor satu ada, dua ada. Di Aceh nomor satu Pak ya? Yang nomor dua. Jadi pekerja. Baik. Saya ulang buatnya biar mudah. Biar nanti tak payah memahami. Satu, lahan
pemilik. Lahan pemilik, lahan dan bibit dari pemilik. Pengelolaan dari pengelola. Oke. Nampak bedanya? Bentuk satu, bentuk dua. Nah, bentuk satu ini disebut dengan muzara'ah. Kalau dia pekerja, ini namanya mukhabarah. Al-mukhabarah. Nama akadnya al-mukhabarah, ini al-muzara'ah. Jadi dua bentuk ini. Muzara'ah, mukhabarah. Muzara'ah, pihak pertama dia punya lahan, tapi dia sekedar lahan saja. Lahan dan bibit. Kemudian pihak kedua, dia punya lahan, kemudian bibit dan pengelolaan dari pihak pengelola atau pekerja. Oke. Bapak Ibu rahmati Allah SWT, kalau ditengok dari hukum asal dalam mazhab Syafi'i, ini tidak boleh kedua ini. Tidak diperbolehkan untuk kedua ini. Tapi di masyarakat kita terjadi. Oke. Enggak, kita baca di buku, baru nanti kita jelaskan. Wa idza dafa'a ila rajulin ardan liyazra'aha wa syarata lahu juz'an ma'luman min rai'iha lam yajuz, tidak boleh. Wa in akrahu iyyaha bi dhahabin aw fiddatin aw syarata lahu ta'aman ma'luman fi zimmatihi jaza. Tapi kalau misalnya disyaratkan, di sini katanya kalau misalnya kita suruh orang ngelola tanah, ini tanah, kelolalah. Kemudian setelah dikelola nanti setengah hasil untuk saya atau sebagian hasil untuk saya. Ini tidak dibolehkan. Tapi bila disewakan lahan tadi, misalnya lahan tadi sewa setahun, 2 tahun, atau 6 bulan, atau dengan jangka waktu tertentu, disewakan, dibayar sewanya, dan orang yang menyewa tadi menanam sesuka dia, itu silahkan. Beda bentuk ya. Lahan disewakan ke orang, orang murni bayar sewa, kemudian dia tanam. Atau boleh jadi kita yang punya tanah sewakan, tapi ikut berinvestasi dengan sediakan lahan. Itu boleh dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau sekedar misalnya tanah dikasih, kemudian orang yang mengelola, bibit satu di antara dua sumbernya tadi, nggak diperbolehkan. Makanya sini wa in akrahu iyyahu. Tapi kalau disewakan bidhahabin aw fiddah, dengan emas atau perak, artinya disewakan dengan nilai yang jelas. Atau disyaratkan nanti dia dapat bahan makanan yang bukan dari hasil tanah tersebut, artinya dia kasih upah intinya berdasarkan sewa tadi, itu boleh. Kenapa itu diperbolehkan? Ini jelas akadnya sewa murni. Tapi kalau seandainya tidak sewa murni, boleh jadi hasil itu membagus, hasil itu maksimal, kedua belah pihak beruntung. Kalau tidak, boleh jadi satu pihak beruntung, boleh jadi satu pihak tidak beruntung, atau hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan prediksi. Maka orang yang kerja capek, dia tak dapat apa-apa. Maka oleh karena itu, atau boleh jadi pihak kerja capek dan pihak yang punya itu enggak capek apa-apa, dia dapat hasil, yang kerja dapat hasil, tapi tidak banyak dia mendapatkan. Sehingga terjadi kezaliman atau ada pihak yang dirugikan dalam kebersamaan ini. Makanya kalau seandainya disewa jelas, dan orang bisa bebas untuk mengelola lahan. Dia mau ditanam apa, mau dibuat tumpang sari juga bisa. Tapi seandainya tidak, payah. Atau dia melakukan berbagai, kayak sekarang kan banyak agrowisata, Pak ya. Lahan itu tak sekedar lahan, tapi dibuat sebagai tujuan wisata juga. Dibuatkan tempat-tempat
saung atau tempat kuliner sehingga orang ke situ menjual view. Di Sumbar mulai banyak Pak ya, yang jual itu view. Sehingga begitu orang datang ke tempat itu tak sekedar melihat tanaman hijau, tapi view-nya indah sehingga nyaman berada di situ, disewa tempat atau beli kuliner di situ dan ada income selain daripada tanaman. Tapi kalau orang tidak punya akad muzaraah seperti ini, dia nggak bisa begitu Pak, nggak punya kebebasan, punya keterbatasan. Nah, keterbatasan itu menyebabkan dia boleh jadi menang di lelah tapi kurang diuntung. Nah, makanya tidak diperbolehkan oleh syariat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak diperbolehkan itu karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa hadis yang melarang. Di antaranya hadis dari sahabat Rafi' bin Khudayj radhiyallahu taala anhu qala kunna nuhakilu al-ardha ala ahdi Rasulillah fanukriha bis-sulus wa rubu' wat ta'am al-musamma atau al-muhaddad wal muayyan faja'ana dhata yawmin rajulun min umumati faqala nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amrin kana lana nafi'an wa tawa'iyatullahi wa rasulih anfa' lana nahana an nuhakila bil ardi fanukriha ala thuluth rubu' at-ta'am al-musamma wa amara rabbal ard ay yazra'aha wa kariha qara'aha wa ma siwa dhalik. Hadis yang panjang ini intinya adalah Rasul melarang bentuk model muzara'ah tadi. Tapi kata Rasul kalau mau ya sewakan saja. Sehingga disewakan dapat hasil sewa. Orang bisa menanam sesuai dengan yang dia inginkan. Jadi dasarnya tak diperbolehkan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya itu hadis Rasul. Kemudian dalam hadis yang lain, kunna nukril arda ala anna lana hadhihi wa lahum hadhihi. Farubbama akhrajat hadhihi wa lam takhrij hadhihi. Ada sebagian dulu terjadi lahan disewakan. Kemudian ketika disewakan dibagi dua hasilnya, sebagian untuk kami, sebagian untuk kalian. Artinya di lahan itu langsung dibagi dua Pak. Boleh jadi nanti ketika di lahan tadi ada yang menghasilkan, yang satu tak menghasilkan. Maka yang satu beruntung, yang satu tak beruntung. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk melakukan hal yang demikian. Adapun kalau disewakan dengan real, dengan ganti uang, ganti upah, itu diperbolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain, nahana 'anil muzara'ah. Rasul melarang bentuk muzara'ah. Bahasanya begitu. Naha 'anil muzara'ah wa amarna bil muajarah. Rasul melarang muzara'ah seperti di gambar kita jelaskan tadi, tapi Rasul memperbolehkan untuk sewa menyewa lahan. Sewakanlah lahan kata Rasul. Tapi jangan bentuknya muzara'ah. Dalam hadis yang lain, kunna nukril arda bima 'ala as-sawaqi min az-zar'. Fanaha Rasulullah an dzalik wa amarna an nukriyaha bi dhahabin aw warik. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah Taala, intinya Rasul melarang untuk menyewakan dengan pola muzara'ah yang pertama tadi. Kemudian terkait yang kedua, ada hadis khusus naha 'anil mukhabarah. Rasul melarang untuk melakukan mukhabarah. Jadi tidak perbolehkan Rasul yang seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, ini sebenarnya turunan daripada musaqah kemarin. Musaqah itu kita punya lahan, lahan itu orang yang membesarkan. Dia yang menyiram, dia yang memupuk, dia yang menyiangi, dia yang menjaga. Begitu panen kita bagi dua. Tapi lahan milik yang orang pertama. Artinya kerja mengurus bagaimana lahan ini, tanaman ini berbuah, dia menghasilkan, itu pihak pengelola. Hasil nanti baru bagi dua. Bagi dua itu tak mesti 50-50%, tapi boleh jadi nisbah yang disepakati. Yang bentuk ini tidak diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana yang terjadi di masyarakat? Maka ada beberapa metode yang diperkenankan oleh ulama agar dia boleh dilaksanakan, Pak. Berapa metode agar dia boleh? Pertama, jika kita memakai akad sewa menyewa, pihak pengelola, pihak yang punya tanah, dia sewakan setengah daripada biji kepada pihak pengelola. Tapi dia tidak dibagi, Pak. Pokoknya setengah dari kepemilikan itu milik daripada yang punya tanah. Lalu pihak yang bekerja dia kelolalah sehingga jadilah barang tadi.
Begitu hasil selesai, maka baru dibagi 2. Artinya pihak yang pengelola tanah dia menyewakan murni kepada pihak yang pengelola, kemudian sebiji dia yang membelikan, tapi disewakan bentuknya dalam akad sewa menyewa kepada pihak yang kedua, pihak yang pengelola. Kemudian ketika nanti panen, dia membayar bentuknya sewa kepada pihak yang mengelola tanah, bukan membayar bagi 2 daripada hasil mutlak saja, tapi membayar sewa terhadap pemakaian biji yang telah dipakai oleh pihak kedua, dan hasilnya itu sekaligus bisa menjadi sewa untuk tanah yang dipakai. Maka bentuknya akad sewa. Atau boleh juga pihak yang punya tanah dia beri pinjaman kepada pihak yang pengelola setengah lahan, setengahnya lagi adalah biji dari dia. Dia pinjamkan setengah lahan, kemudian biji berasal dari dia. Kemudian pihak yang pengelola dia mengurus lahan yang setengah untuk dia, setengah untuk yang punya. Saya bagi buat gambar dulu. Ini ada lahan. Sewa setengah. Lalu ini tetap pemilik. Kemudian pihak pemilik menyediakan bibit untuk pihak sewa. Pihak sewa dia urus lahan ini tanpa dibayar. Jadi bayar dari sewa dia ini adalah bagaimana dia mengelola lahan ini dengan tanpa dibayar. Ini tujuannya adalah kalau nanti hasil dari lahan ini tidak optimal, ini tak terjadi sengketa di mereka, karena ini bentuknya murni balas jasa saja. Sementara di sini bibit disediakan pemilik untuk orang yang menyewa, sehingga lahan ini bisa dikelola, kedua lahan bisa dikelola. Dan hasil sewa itu tak dibayarkan, tapi bentuknya mengelolakan lahan orang dengan cara percuma. Maka dengan cara ini kata para ulama ini diperbolehkan dalam akad di masyarakat kita. Sehingga para ulama mencarikan jalan keluar untuk bagaimana masyarakat yang telah melakukan akad ini tetap boleh melakukan akad seperti itu, Pak. Jadi bentuk sewa di antaranya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita tengok ini masih banyak ulama yang memperbolehkan akad ini, sehingga hadis Nabi yang melarang tadi, kata para ulama ini hadisnya muttarib. Hadisnya adalah hadis yang diperdebatkan kesahihannya. Karena diperdebatkan kesahihannya, sebagian menganggap sahih, sebagian tidak sahih. Bagi yang menganggapnya sahih, maka mereka mengikuti larangan Rasul. Bagi yang menganggapnya tidak sahih, maka bagi mereka ini boleh. Kenapa boleh? Ini maslahat bagi masyarakat. Orang yang tak punya lahan, dia dimudahkan dengan adanya lahan yang bisa dipakai. Orang yang tak punya lahan, dengan dimodali bibit, dia mudah untuk mengelola. Apalagi kalau orang itu dia tidak sengketa, dia sama-sama sepakat, dia sama-sama rela, dia kemudian dalam membagi hasil itu kesepakatan yang komitmen di antara dua belah pihak. Ini tidak menimbulkan masalah apapun di masyarakat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akad ini menurut sebagian ulama tak diperbolehkan, banyak ulama juga membolehkan. Sehingga kalau ada yang memperlakukan itu, Pak, maka boleh bagi masyarakat mengikut sebagian mazhab yang lain. Menurut kitab fikih kita tak diperbolehkan. Menurut kitab fikih kita tak diperbolehkan. Dan itu pendapat resmi mazhab Syafi'i. Namun di dalam mazhab Syafi'i ada yang diperbolehkan. Cuma bukan pendapat yang resmi. Artinya bukan pendapat yang resmi, bukan pendapat yang representasi mazhab.
Paham ya? Oleh karena itu kalau ada yang perbolehkan berarti mengikut mazhab ulama yang perbolehkan. Dan hari ini bila ada akad-akad yang seperti itu, kita hendaknya memudahkan orang agar dia diperkenankan mengikut siapa yang perbolehkan. Karena kalau tidak, ini masyarakat sudah banyak terjadi, sudah berkembang, dan boleh jadi sudah digunakan lahan, sudah banyak berinvest. Kalau dilarang, nanti jangan-jangan orang nanti banyak yang rugi gara-gara itu. Nah, maka oleh karena itu kita minimal sekadar tahu bahwa ada yang perbolehkan dan tidak dalam masalah muzara'ah dan mukhabarah ini. Maka kalau seandainya ada pun orang melakukan dengan teori seperti ini, kita tidak perlu mengingkari mereka. Kalau ingin selamat menurut semuanya, sewakan lahan, silakan yang menyewa, tanam, gunakan, budidayakan sesuai dengan yang bisa untuk maslahat tanah itu. Itu yang lebih selamat. Artinya sewa, bayar sewanya lalu gunakan. Itu yang lebih selamat. Kalau ingin berdua, sistem per dua tadi silahkan juga, tapi sebagian perbolehkan, sebagian tidak. Saya kira itu sekedar untuk menambahkan, karena inti utama pembahasan adalah al-musaqah. Ini adalah pembahasan ikutan saja. Cukup ya? Baik, saya lanjut pada Ihya'ul Mawad, halaman 54 tadi. Faslun wa Ihya'ul Mawati jaizun bisyarkaini. Itu bisyartaini itu. Salah bisyarkaini itu. Bisyartaini. Boleh dengan dua syarat. Jadi menghidupkan lahan itu boleh dengan dua syarat. Ayyakunal muhyi musliman. Orang yang menghidupkan lahan itu muslim. Wa antakunal ardu hurratan lam tajri 'alaiha milkun li muslimin. Yang kedua, lahan itu lahan tak bertuan, sehingga boleh seseorang untuk memilikinya atau seorang muslim untuk memilikinya. Kemudian wasifatul ihya makana fil 'adati 'imaratan lil muhya wa yajibu badlul ma'i bi thalathati syara'it. Kemudian cara untuk menghidupkan lahan itu dengan membangunnya, sehingga lahan yang tadinya kosong menjadi ada aktivitas kehidupan manusia di situ. Nanti kita jelaskan. Wa yajibu badlul ma'i li bi thalathati syara'it, dan harus kita membagi air kepada orang lain, orang yang memerlukan air, dengan tiga syarat. Ayafdula an hajatihi, lebih dari kebutuhan dia. Wa yahtaja ila ghairuhu li nafsihi aw li bahimatihi, orang lain butuh kepada air itu untuk dirinya atau untuk ternak yang dia punya. Wa ayyakuna mimma yustakhlafu fi bi'rin aw 'ainin. Yang ketiga, air itu berasal dari sumur atau berasal dari air mata air. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada namanya dalam Islam Ihya'ul Mawad. Apa itu Ihya'ul Mawad? Bahasa Minangnya meneruko. Apa bahasa Indonesianya itu, Pak? Menggarap lahan, ya, menggarap lahan. Di sini judulnya apa? Ya, enggak ada menggarap. Jadi tanah tadinya enggak ada tuan, tanah kosong, rimba atau padang pasir kalau di Arab. Kalau kita rimba atau padang yang luas, enggak ada tuan di situ, Pak. Enggak ada pemilik, enggak ada masyarakat di situ. Lalu datanglah kita kemudian hidupkan lahan tadi, sehingga lahan tadi boleh jadi kita gunakan untuk mungkin pertanian, mungkin perkebunan, mungkin untuk pemukiman, dan tujuan lain yang sifatnya aktivitas manusia. Intinya lahan itu tadi kosong. Syaratnya satu yang menghidupkan itu adalah orang muslim yang menghidupkan lahan tadi. Yang kedua, tanah tadi tidak ada tuan. Kalau ada tuannya, kalau kita ngakui otomatis akan timbul sengketa. Ini tanah yang memang tak ada tuan, lokasi tak ada tuan. Ihya artinya menghidupkan. Mawat, lahan yang ibaratnya kalau bahasa kita itu maut itu mati. Yang tadinya mati menjadi hidup. Yang tadinya tak ada aktivitas menjadi ada aktivitas. Yang tadinya tak ada manfaat menjadi ada manfaat. Nah, ini boleh dalam Islam bila yang menghidupkan muslim. Kenapa muslim? Karena muslim ini adalah hamba Allah yang dia taat, yang dia disuruh Allah untuk
mengelola alam ini. Kenapa Muslim? Kalau Muslim dia kelola alam, dia untuk manfaat. Muslim yang paham Islamnya, yang mengamalkan Islamnya untuk manfaat. Kalau orang enggak Muslim, dia enggak punya keterikatan dengan hukum syariat, sehingga dia lakukan apa yang dia mau, halal haram hantam saja. Mau dibuat manfaat, merugikan peradaban atau tidak, dia enggak peduli. Penting saya untung, yang penting saya suka, ambisi saya dapat. Maka boleh kalau ada lahan yang tak bertuan kita hidupkan, boleh. Tapi jangan lahan yang sudah bertuan. Atau lahan ada tuannya orang-orang pribadi, datang orang-orang kuat, dijualnya lahan tadi, jual ke PT sehingga dapat uang orang-orang tadi. Yang lemah tadi enggak ada dapat uang. Nah, itu enggak boleh gitu. Ini lahan murni, enggak ada tuan. Enggak ada orang di situ. Enggak ada aktivitas, enggak ada pembangunan, enggak ada rumah, enggak ada pemukiman, enggak ada perkebunan, enggak ada pertanian. Tanah kosong. Kira-kira di Riau apa masih ada yang lahan itu, Pak? Yang ada justru pemiliknya 3, 4 dalam satu lahan. Ini pemilik kosong ya. Jadi ihya'ul mawat, ihya menghidupkan. Hayyun itu kan hidup, hayatun kehidupan, ihya menghidupkan. Dalam sifat Allah al-muhyi, ada sifat al-muhyi al-mumit kan? Al-muhyi menghidupkan, al-mumit yang mematikan. Ihya menghidupkan. Apa yang hidupkan? Lahan yang mati, lahan yang tak berguna, lahan yang kosong, lahan yang diam, lahan yang belum ada manfaat, dihidupkan. Sehingga seperti anggap orang tadi mati karena dia tak ada roh, sekarang dia berikan roh, dia hidup. Sama dengan lahan tadi, karena dia tidak ada manusia di situ, enggak ada yang menggunakan, enggak ada yang menggarap, dia kosong dari manfaat. Dikelola orang, baik dengan dibuat pagar, dialirkan air, dibangun pembangunan di situ, dijadikan pertanian, perkebunan, sehingga jadi aktivitas dan manfaat bagi manusia. Ini namanya ihya'ul mawat dalam Islam. Paham gambarnya? Ihya'ul mawat, menggarap lahan, Pak, atau menghidupkan lahan. Apa yang populer bahasa, Pak? Menggarap lahan atau menghidupkan lahan mati yang tak manfaat menjadi bermanfaat. Ini apakah boleh dalam agama Islam? Boleh. Kenapa boleh? Dalam hadis Nabi ini katakan, man a'mara ardan laysat li ahadin fahuwa ahaqqu biha. Siapa saja orang yang memakmurkan tanah atau bumi atau bagian dari alam ini, dia tadi tidak makmur atau tadi tidak ada aktivitas, enggak ada kehidupan, ada manfaat. Orang yang mengelola tadilah, orang yang menghidupkannya berhak terhadap tanah tadi. Sehingganya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam syarat sebab kepemilikan itu diantaranya saya jadi miliki sesuatu gitu, satu akad. Saya beli buku jadi punya saya. Yang kedua, warisan. Bapak saya meninggal, saya jadi punya milik bapak saya tadi. Mungkin dia tanah, dia mobil, dia rumah, saya jadi pemiliknya. Pindah kepemilikan orang tua saya. Akad, saya melakukan akad. Yang ketiga, menghidupkan lahan tadi, menggarap lahan. Itu diantara sebab kepemilikan dalam Islam. Saya jadi pemilik sesuatu. Ihya'ul mawat bagian dari cara memiliki dalam Islam. Karena tadi nggak ada pemilik, kitalah pemilik pertamanya. Kalau tidak seperti ini akad, tidak seperti ini kepemilikan, maka dipertanyakan seseorang memiliki sesuatu. Kenapa saya punya tanah? Kenapa saya punya rumah? Kenapa saya punya mobil? Bisa dipertanyakan. Kalau saya akad, jelas saya beli, saya sewa, saya pinjam, jelas. Atau dari orang tua saya, jelas. Yang ketiga, nggak ada pemiliknya, saya jadi pemilik pertama. Itu boleh seperti itu. Selain itu, nggak boleh kepemilikan bagi seseorang. Baik, dalam hadis Nabi yang lain, ada Nabi SAW qal, man ahya ardan maitatan fahiyalah. Siapa saja orang yang menghidupkan lahan yang kosong, maka lahan itu jadi milik dia. Hadis Nabi begitu. Hadis Nabi yang berikutnya, man ahata haitan ala ardin fahiyalahu. Barang siapa yang tanah tadi tak bertuan, tak jelas siapa yang punya, lalu dia batasi. Atau dia buat dinding, dia buat pagar, maka tanah yang dia pagar, yang dia dinding, yang dia batasi, itu milik dia. Orang tua kita kan dulu tinggal bagi kan, tuh yang sampai situ itu, dari pohon ke pohon situ, sampai situ, itu untuk saya. Kamu mulai dari batas pohon itu sampai sana, itu kamu. Lalu dikelola. Lalu ada yang jadikan sawah. Maka itu ihya'ul mawat namanya. Betul Pak, menurukun Pak. Bahasa Indonesianya apa kira-kira istilah itu? Menggarapnya Pak.
Itu bahasa resmi untuk menghidupkan lahan baru, Pak ya. Nah, menggarap, meneruko, itulah kajian kita. Dalam Islam itu boleh. Hadis Nabi menyarankan kita begitu. Karena kalau dia tak digunakan tak manfaat, tapi dengan digunakan manfaat. Dengan digunakan kita bisa jadi untuk pertanian, untuk perkebunan, sehingga kebutuhan manusia terpenuhi dari situ. Sehingga manfaat tanah yang kosong tadi menjadi manfaatnya real bagi manusia. Untuk sayuran, untuk cabai, untuk berbagai hal, atau bahan-bahan buku kita, bahan baju kita, bahan bangunan kita, termasuk bahan bangunan untuk bersifat material ini, itu menjadi manfaat banyak bagi manusia. Bahkan kalau kita kaji dalam kehidupan modern, manusia ini butuh terus lahan yang diperluas untuk pemukiman. Tanah tak bertambah, tapi kebutuhan orang terhadap tanah bertambah. Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, seandainya tanah pemukiman ditambah, tak masalah. Yang repotnya tanah pemukiman ditukar dengan tanah yang produktif untuk pertanian. Sehingga pada akhirnya kita miskin untuk hasil-hasil alam. Padahal hasil alam itu bisa dihasilkan. Dan lahan-lahan yang mestinya bisa untuk jadi pemukiman, tidak lahan produktif tadi, boleh jadi menimbulkan masalah baru. Contoh, terlalu banyak air di situ, jadi banjir, atau sirkulasi air tidak bagus, maka banyak terjadi masalah. Maka poinnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan lahan ini sehingga jadi manfaat bagi manusia diperbolehkan oleh syariat. Bahkan dalam hadis Nabi, dalam berdasarkan hadis Nabi tadi, hukumnya sunnah. Sunnah kita menghidupkan lahan itu, Pak. Kalau kita tahu ada lahan kosong, bisa dimanfaatkan, sunnah itu dihidupkan. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, syaratnya sudah disebutkan di buku kita ada dua, yaitu pertama muslim, yang kedua adalah tidak ada tuannya. Bila kita tambahan daripada syarat muslim ini adalah yang pertama, tambahnya ahliyatut tamalluk. Ini bila ditambah lebih spesifik, orang yang punya hak kepemilikan. Siapa yang punya hak kepemilikan ini? Orang yang sudah berakal balik dan dia mampu menggunakan harta dengan benar. Karena ada orang dia punya harta tapi tak pandai menggunakan. Akhirnya mubazir. Akhirnya dia habis tak jelas. Jadi bila kita rinci, muslim tadi adalah orang yang berakal, yang balik, dia bukan gila dan dia bisa untuk mengelola harta. Kemudian muslim jelas. Kemudian yang ketiga, al-qasdu. Dia muslim ini memang bermaksud mengelola lahan untuk dihidupkan. Bukan sekedar tiba-tiba dia sudah ada di lahan, kemudian dia kelola, nah itu. Bermaksud mengelola lahan untuk dihidupkan, untuk dimanfaatkan. Kan mana tahu dia diusir kaumnya, Pak. Nah, diusir kaumnya berada di tempat terdampar. Ya sudah, hidup di sini. Dia berada di sini tanpa tujuan, kayak orang nomaden. Nah, itu tidak bisa disebut dengan ihya'ul mawat. Tapi memang datang ke satu tempat tujuan menghidupkan lahan tadi. Sehingga lahan tadi jadi manfaat. Orang yang muslim tadi itu. Kan sampai sekarang masih ada orang nomaden, Pak. Dia hidup satu tempat, tidak suka dia tinggalkan. Nanti keluar lagi tempat baru tidak suka dia pindah lagi. Sampai sekarang masih ada orang seperti itu. Nah, orang seperti itu enggak boleh untuk ihya'ul mawat. Tapi memang dia datang ke satu tempat tujuan untuk mengelola lahan tadi. Baru boleh dia untuk pemilik lahan. Paham ya? Okay. Kemudian yang kedua, syaratnya tanah tadi adalah tak milik siapapun. Kalau milik orang, otomatis kita mengambil kepemilikan orang. Sengketa nanti. Orang pasti akan membantah. Orang pasti akan pertahankan. Maka terjadilah berbagai konflik di masyarakat. Kemudian dia bukan lahan yang terlarang untuk kita miliki. Boleh jadi hari ini misalnya sudah ada aturan pemerintah bahwa lahan ini jangan untuk dikelola. Lahan ini gunanya untuk apa, kayak Bukit 30 itu Bapak. Hutan lindung misalnya. Itu enggak boleh. Lahan-lahan seperti itu jangan dimiliki. Kenapa? Sudah dibuat aturan ini terlarang. Atau apalagi jenis hutan yang tidak boleh dimiliki, Pak, yang dikelola pribadi, Pak. Konversi. Apalagi istilahnya, Pak?
konservasi, hutan lindung, hutan apa lagi Pak? Pokoknya jenis hutan yang terlarang gitu tuh, itu nggak boleh untuk jadi ihyaul mawat. Oleh pemerintah sudah diperuntukkan, ini nggak boleh untuk masyarakat miliki. Ini sudah menjadi hutan-hutan tujuan tertentu oleh negara, itu nggak boleh dijadikan ihyaul mawat. Jangan disentuh yang seperti itu. Kemudian bukan tempat yang menjadi suatu tempat yang biasa dipakai oleh masyarakat. Boleh jadi Pak, kita anggaplah di luar itu ada TPA Pak. Kan bisa TPA dibuat di luar kota kan, di pinggir kota. TPA itu kan nggak ada orang bertempat tinggal di situ. Lalu tiba-tiba ada orang, ini kami jadikan ihyaul mawat gitu. Nggak boleh gitu. Kenapa? Ini digunakan oleh masyarakat, tempatnya sengaja tak dihuni di situ. Sengaja di luar kampung. Kenapa? Karena kalau di kampung boleh jadi dia merusak lingkungan di kampung. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tak boleh kalau ada lahan-lahan yang seperti itu menjadi diakui kepemilikan oleh orang. Apalagi sekarang sudah diatur oleh negara. Kemudian yang ketiga, kalau kita tambahkan lagi syaratnya, tanah tidak ada tuan. Yang ketiga, melakukan aktivitas pengelolaan lahan. Aktivitas pengelolaan lahan ini boleh saja orang itu sendiri melakukan, boleh jadi dia wakilkan pada orang atau dibayarnya tenaga. Jadi syaratnya kita bisa ihyaul mawat itu memang kita yang melakukan aktivitas pengelolaan lahan. Kita yang menanam misalnya, kita mengairi misalnya, kita yang memagar misalnya, atau kita yang melakukan berbagai aktivitas sehingga dia hidup, atau orang lain yang kita bayar atau kita wakilkan ke orang sehingga lahan ini bisa dikelola. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, inilah beberapa syarat untuk bisa dikelola lahan ihyaul mawat. Di sini baik. Kemudian katanya kalau kita punya sumber air, kita boleh jadi ada sumber air Pak. Air ini kan adalah pemberian Allah. Lalu ketika berada di lahan kita, boleh jadi orang lain tak ada lahan dia. Dia butuh air. Kita ada air, mungkin butuh, dan ketika butuh lebih, atau mungkin butuh sesuai kebutuhan kita. Maka sini syaratkan, jika ada sumber air kita, orang boleh kita beri. Syaratnya 3. 1, air itu lebih dari keperluan kita. Yang kedua, air itu dibutuhkan oleh orang. Kalau tak dibutuhkan oleh orang, untuk apa dikasih? Jadi mubazir. Yang ketiga, air berasal dari sumber yang ada di tanah itu sendiri. Jadi bukan air yang kita beli pula. Karena kalau kita beli, kita kasih ke orang, otomatis menyusahkan kita. Tapi air ini memang dari tanah. Ini maksudnya adalah Bapak Ibu rahmat Allah SWT, di sebagian tempat air itu mudah dapatkan, sebagian tidak. Sumber air boleh jadi bagi sebagian tempat sangat berguna untuk pertanian, untuk perkebunan mereka. Di tempat itu nggak ada sumber air, di sebelahnya ada, atau di sekitarnya ada, tapi milik orang. Orang yang punya sumber air tadi, yang tanahnya menjadi sumber air tadi, boleh dia kasih ke orang. Syaratnya 3. Lebih kebutuhan dia, orang membutuhkan. Yang ketiga, sumbernya dari tanah, bukan bersumber dari dia beli atau disap payah untuk mendapatkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada 3 hal yang manusia itu bersyarikat. Semua orang boleh mendapatkan, tak boleh kita untuk membeli untuk mendapatkannya. Air, api, kemudian yang ketiga, rumput di tempat padang yang luas. Itu semua orang boleh manfaatkan. Sehingga kalau kita punya ternak, ada padang yang luas, lepaskannya ternak kita di situ. Kenapa? Dia ditumbuhkan oleh Allah. Ada air, semua orang boleh manfaatkan. Ada api tadi, itu boleh semua orang manfaatkan. Sehingga termasuk PLN itu Pak. Sumbernya itu dari Allah sebenarnya. Lalu yang sebenarnya dibayarkan PLN itu apa? Biaya pengelolaan api itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sama dengan PDAM, bukan airnya yang dibeli, tapi biaya pengelolaan air itu sampai ke rumah masyarakat. Airnya nggak boleh dibeli, Pak. Sama dengan aqua dan minuman seperti ini, yang dibeli itu sebenarnya adalah biaya pengelolaan ini sampai ke kita. Airnya nggak boleh dibeli nih Pak. Kenapa? Air ini adalah karunia Allah yang an-nasu syuraka.
semua orang berhak untuk mendapatkan air ini. Mau dia orang beragama atau tidak, an-nasu syuraka. Semua orang berhak meminum air dari karunia Allah. Kan air berasal dari bumi kan? Enggak ada berasal dari tempat lain kan? Dari bumi. Bumi itu Allah yang mengeluarkan. Artinya semua hamba Allah berhak untuk menggunakan air. Lalu ketika dijual, lebih sebagai pengganti daripada biaya pengelolaan. Dia kemas. Karena dia kemas, kreatif dia kemas, sampailah ke kita, dimanapun kita bisa minum. Enggak dekat dengan sumber air, bisa tetap minum. Itulah kira-kira yang dimaksud dengan bahwa kalau kita punya air, boleh dikasih ke orang dengan syarat 3 tadi. Baik, kita lanjut diskusi. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak. Kita dilarang mengelola lahan atau apa yang sudah punya, produksi, investasi dan lain-lain. Saya tanyakan, di Rio ini kan khususnya banyak seperti itu. Lahan itu sudah dibebani izin kepada perusahaan tersebut. Masyarakat itu mengklaim bagian dari lahan itu. Yang saya tanyakan, perpaduan kan salah. Saya tanyakan, hasil dari tanaman itu apakah halal atau haram? Kan perbuatannya itu tadi sudah tidak boleh kan? Tapi hasil tanaman itu kan usahakan dari dia semuanya itu hasilnya itu dari halal atau haram? Ini sudah isya Ustaz. Bukan bunyi Ustaz. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bila kita mengelola lahan yang dilarang oleh syariat, maka turunannya semuanya jadi tidak dibenarkan oleh syariat nanti. Maka kalau kita ketat dengan fikih ini, itu orang yang mengelola lahan sembarangan itu, dia impactnya ke situ, Pak. Karena dia dilarang, tidak punya hak dia untuk mengelola. Maka turunannya, hasil dari yang dilarang tadi, itu tidak ada hak dia dapat dari situ. Makanya kalau kita ingin wara, hati-hati, lebih baik tidak dikelola lahan yang dilarang itu. Ambil yang diperbolehkan saja, yang memang jelas haknya siapa untuk dikelola. Begitu Pak. Belum lagi sengketa-sengketa manusiawi. Dan itu banyak sekali terjadi di kita. Betul Pak ya? Bahkan orang sekampung bisa ribut kan? Atau orang kampung dengan perusahaan bisa ribut gara-gara itu. Makanya oleh fikih diatur yang sudah terlarang jangan lagi diakui sebagai kepemilikan sehingga kita kelola. Karena efeknya begitu, terjadi berbagai sengketa, konflik yang itu banyak turunan dari masalah itu. Begitu Pak. Allahu a'lam. Silakan azan dulu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Jadi ada pembahasan tentang dianjurkan bagi kita kalau ingin ihya'ul mawat itu mengurus izin kepada pemimpin. Dianjurkan begitu. Kenapa? Karena boleh jadi sebagian pertama ulama sebagian tak memperkenankan kecuali dengan izin pemimpin. Sebab pemimpin ini menguasai lahan, menguasai negeri, menguasai negara. Maka kalau dengan izin pemimpin berarti semua lahan yang berada dalam satu negara itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang mendapatkan izin. Kalau tidak, otomatis dia menggunakan lahan dengan cara ilegal. Jadi dianjurkan begitu. Kemudian kalau seandainya dilarang oleh pemimpin untuk melakukan pengelolaan, maka tak boleh orang melakukan. Tapi bila diizinkan pemimpin, boleh dia untuk melakukan. Baik, silakan lagi yang lain bertanya. Silakan. Sebagian kita kan bagian jalan itu lebar. Ada sebagian jalan itu lapangan,
kita bagian masyarakat itu menanami ada saluran itu bagaimana? Itu pemanfaatan itu bukan hal mawar, tapi pemanfaatan lahan yang kosong. Jadi itu kan sebenarnya manfaat umum, maslahat umum, bukan maslahat pribadi. Hal seperti itu juga sebaiknya dengan izin pemimpin kayak kita di camatnya atau kelurahannya atau orang-orang yang menjadi pimpinan masyarakat di situ. Sebaiknya dengan izin itu. Kenapa? Karena lahan itu kalau tak diizinkan oleh pemimpinnya atau tak sempat pengetahuan mereka, itu boleh jadi nanti masyarakat heboh untuk menggunakan. Sebagian menggunakan, yang lain tak suka. Atau sebagian menggunakan, sebagian pengen juga. Akhirnya heboh di satu lokasi yang sama. Tapi ketika ada pemimpin yang mengatur, meskipun semua orang bisa menggunakan, dia bisa menghindari, menyelesaikan munazaah sengketa yang terjadi di antara mereka. Itu selama yang lahan-lahan kosong untuk lahan umum itu dipakai oleh masyarakat, dia tak menimbulkan mudarat, itu boleh hal seperti itu, Pak. Cuma sebaiknya dengan izin para pemimpin, sehingga tidak menimbulkan sengketa, selisih dan keributan di masyarakat. Dan kalau bisa kita jangan memanfaatkan uang keamanan itu apa namanya, Pak? Kadang sering orang minta uang keamanan. Uang keamanan bukan dia pemiliknya dan dia tak melakukan apapun. Tiba-tiba orang dagang di tempat ya kayak tadi itu, Pak, tanah-tanah seperti tadi itu, dagang situ uang keamanan gitu. Itu kita sebaiknya jangan ambil uang seperti itu, Pak. Pertanyaannya, hak apa kita mengambil uang itu? Mohon maaf, karena seperti tukang parkir sebagian. Hak apa dia mengambil uang dari parkiran itu? Kadang orang tukang parkir itu nggak ngapa-ngapain, Pak. Orang datang dia nggak tahu, begitu pergi dia sibuk ngurus orang kadang-kadang gitu. Tanah bukan tanah dia lagi. Kecuali dia punya izin yang resmi dari negara, misalnya dengan aturan tertentu. Ini kadang ada cara-cara, Pak. Anggaplah kadang ada pertandingan bola, nggak diatur oleh panitia atau parkirnya. Tiba-tiba aja sebagai masyarakat mereka ngatur, padahal tanah itu tanah umum, bukan tanah mereka. Kemudian mereka kadang nggak ngatur, Pak. Cuma tengok-tengoknya orang datang, begitu orang pergi baru dipalaknya gitu. Nah, makanya kalau ada harta-harta yang sebenarnya kita tuh tak punya hak apapun, jangan diambil dari situ. Karena khawatirnya tidak hak kita untuk kita ambil. Kecuali memang diperkenankan untuk kita kelola atau ada izin umum untuk kita kelola sesuai dengan fungsinya. Dapat jasa itu tidak ada masalah. Atau misalnya di suatu perhelatan, suatu acara diperuntukkan untuk mengelola lahan. Kita kelola lahan tadi untuk parkir misalnya. Maka orang yang mengelola tadi berhak dia mengambil upah terhadap jasa dia mengelola lahan tadi. Ini kadang-kadang tidak ada apa-apa itu parkir itu, Pak. Tanah bukan tanah dia kadang-kadang. Dan orang yang punya usaha boleh jadi sakit hati juga dengan tukang parkir itu. Kecuali tukang parkir tadi dia dapat membantu pihak yang mengelola dan pihak mengelola perlu jasa dia untuk menertibkan, itu masih masuk akal. Ini kadang-kadang bukan tanah dia. Orang yang punya usaha kadang-kadang tak tahu menahu, bahkan jengkel dengan mereka, dia tiba-tiba ngambil uang parkiran. Itu hati-hati kalau uang itu tidak halal untuk kita, gitu, Pak. Jadi turun tadi itu, Pak Mul. Karena kadang-kadang kan yang begitu ada yang minta uang keamanan, ya, Pak ya. Di kota, di desa enggak? Di desa enggak? Di kota biasanya ada yang minta uang keamanan gitu. Kayak di pinggir-pinggir jalan tuh kan ada yang dagangan kan? Itu bayar ke siapa? Centeng-centengan tadi. Centengan tadi di atas dasar apa? Mengamankan kan dia belum tentu. Sempat kehilangan barang orang tadi, orang centeng tadi enggak tanggung jawab. Kecuali mereka memang penjaga negeri. Memang mereka tugaskan untuk mengamankan. Dapat dari situ boleh. Ini enggak. Memang murni cuma pala orang. Tapi bahasanya keamanan. Kebersihan, keamanan. Ya, Pak ya? Kadang namanya uang kebersihan, kadang keamanan. Apa yang dibersihkan orang itu? Artinya, usahakan setiap yang masuk ke dalam diri kita, setiap yang kita dapat itu, jelas sumber dari mana dan halal untuk kita. Gitu. Agar kita selamat dunia, selamat di akhirat. Kalau enggak seperti itu, akan banyak nanti
mohon maaf, seperti makanan terserak, itu anjing pada datang semua untuk ingin mengambilnya. Jangan-jangan nanti kita seperti itu, setiap orang akan menjadi hukum rimba. Siapa yang kuat dia akan mendapatkan dari hasil yang semua ini semua orang bisa mendapatkan. Dan tidak sedikit gara-gara itu para centeng itu bertengkar, berkelahi sesama mereka. Kenapa? Yang satu dapat, yang satu tak dapat. Sementara merasa ini wilayah kami. Atau antar organisasi centeng itu kelahi. Banyak terjadi, Pak. Maka sebaiknya hati-hati dengan hal seperti itu. Baik, ada lagi silakan. Di luarnya juga boleh. Silakan, Bu. Baik. Artinya di lingkungan sekolah, Bu ya. Anak-anak itu kan nggak miliki lahan tadi. Tapi begitu keluar main atau begitu pagi dia datang, nampak dia lengkeng sudah masak, dah bisa dipetik, atau buah matoa sudah bisa dipetik, langsung diambil mereka. Atau boleh jadi apa namanya, ketika kalau di Sumbar karena coklat tuh, Pak. Coklat itu ada sekitar apa, kakao itu. Coklat itu dah mulai kuning, langsung anak sekolah ngambil. Atau karena buah seri, Pak ya. Berbagai buah lah sekitar itu. Itu sebenarnya secara hukum syariat itu yang nanam yang punya. Tapi kalau di tanah wakaf maka dia bisa untuk umat Islam. Yang mengelolanya nazir. Nazir tinggal dia memperkenankan untuk siapa nanti. Sekolah itu kan rata-rata tanah wakaf lah katakan. Sekolah, pesantren, sekolah, lingkungan masjid itu tanah wakaf. Dan sebaiknya kalau kita yang nanam-nanam dari awal niatkan ini biar dimanfaatkan oleh siapapun. Sehingga siapapun anak-anak yang makan dia jadi halal. Tapi kalau jelas lahan orang, itu mesti izin kepada yang punya. Orang tuanya menterbiah anak, mengajar anak, nanti kalau ngambil itu minta izin. Tak diizinkan jangan diambil. Yang punya sekolah minta izin dulu dengan guru misalnya. Meskipun yang di sekolah itu kemungkinan besar itu adalah tanah wakaf atau tanah yang diperuntukkan untuk maslahat umum. Guru-guru sambil mengajar anak untuk menanam atau memanfaatkan lahan yang kosong, ditanamlah. Sehingga nanti anak-anak mengambil itu insya Allah tidak haram kalau yang gitu, Bu. Kecuali lahan yang jelas pemiliknya siapa. Samping sekolah. Lalu anak-anak dia, maklumlah anak-anak dia berkeliaran di sekitar sekolah, diambil lahan orang, itu perlu kita mintakan izin. Tapi bila sekedar lahan di sekolah, itu insya Allah tidak haram bagi mereka. Karena memang maslahat umum, dan saya yakin para guru pun atau pihak penjaga sekolah ketika nanam itu tidak bermaksud untuk milik pribadi, tapi maksudnya adalah bagaimana manfaat untuk orang banyak. Sama dengan kita nanam kadang-kadang di pinggir pagar atau di pinggir jalan, lalu nanti orang bisa berteduh di situ, diambil daunnya, diambil buahnya, kita perkenankan begitu. Gitu, Pak. Insya Allah tidak haram bagi mereka. Gitu, Pak. Cukup ya? Baik, saya kira cukup sudah untuk iqamah. Insyaallah kita sambung di pekan akan datang pembahasan kita terkait al-waqfu, wakaf. Akan datang insyaallah tentang wakaf. Terima kasih, mohon maaf salah dan kurang. Insyaallah kita semua lanjutkan sampai selesai kitab ini sehingga mudah-mudahan diberikan Allah kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.